Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Kita sudah cukup lama ya, sejak COVID Maret itu, kita mungkin sesi tanya jawab itu tidak terlaksana. Nah, hari ini pas Upasata, Capgo, bulan 9 kalau nggak salah ini, atau 10. Ada yang tahu ingat yang bulan 10 atau 10 kan? Berarti tinggal 1,5 bulan lagi kita Sinjia, terima angpau lagi. Cepat ya, sebentar lagi sudah Desember, Januari, Februari kita Sinjia ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, saya hari ini akan memandu kalian, silakan mengajukan pertanyaan, boleh langsung angkat tangan, nanti Hastaman akan membawakan mic untuk dibacakan pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian. Saya akan perkenalkan, mungkin sudah tahu ya sebelah kanan saya ini. Kalau Anda sering menghadiri ceramah yang mulia Ajam Bram, Pak Hendra ini, Romo Hendra ini yang paling dari awal sejak semula adalah penterjemah. Beliau sangat menguasai tentang Dharma, terutama tentang suta-suta, beliau hafal luar kepala, dalam kepala. Jadi silakan, saya akan memulai. Siapa yang ingin bertanya, jangan malu-malu, terutama yang di depan yang baru masuk tadi. Ada pertanyaan? Kok nggak ada yang tanya? Kan pasti di dalam hidup ini kita mengalami berbagai permasalahan. Cara mengatasi permasalahan sesuai Dharma itu seperti apa? Nah, mungkin ada kendala-kendala ataupun ada hal-hal yang masih ragu tentang karma, tentang kelahiran berulang dan sebagainya. Contoh begini, kalau nggak saya yang tanya ya kalian jawab ya. Orang yang kena COVID, kemudian orang yang meninggal karena COVID, apakah itu karena karma buruknya? Ada yang bisa jawab? Misalnya sekarang, Anda bayangin, mereka yang meninggal di rumah sakit karena COVID, maka mereka diperlakukan protokol kesehatan. Langsung dibungkus dengan plastik dan sebagainya, langsung dibawa ke tempat kremasi atau dikubur. Berarti masyarakat handaitawan, anak-anaknya pun tidak sempat berbuat apapun, upacarakan, doakan, dan sebagainya nggak bisa. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan karma orang tersebut? Satu lagi, ada juga yang meninggal karena dia sudah punya sakit, riwayat sakit. Selama ini dia berobat ke luar kota, ke luar negeri, Singapura atau Malaysia. Atau juga dia berobat dengan dokter-dokter langganannya. Tapi karena COVID ini, dokternya tidak terima kan? Hanya bisa visual terakhir ini. Tidak bisa bersentuhan dengan pasien. Kadang-kadang dia cuma pasrah, hanya makan obat aja. Jadi diracik-racik sendiri obatnya. Resep lama, tebus, makan, akhirnya dia meninggal. Nah, ini apakah juga ada pengaruh karmanya? Ada yang mau jawab? Atau yang pertanyaan lain? Romo Hendra, silakan. Ada komentar apa? Ada yang bisa? Ada pertanyaan belum yang masuk? Yang lewat itu? SMS? Gak ada juga, bukan? Kemarin di-share di grup Instagram. Kalau untuk yang SMS sama itu saya belum tahu, Romo. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ya silakan. Nah, ini dia. Biasanya kalau sudah satu nanti akan memancing yang lain-lain. Silakan, Pak. Oh, perlu hadiah kata Romo. Nama budaya, Romo. Nama budaya. Pagi. Romo, aku ini Taslim mau nanya. Bahasa palingnya yang mengenal Sang Hyang Adi Buddha apa?
Bahasa Pali. bahasa Palinya. Kalau bahasa Pali, saya nggak pernah ketemu istilah ini di bahasa Pali sepengetahuan saya. Jadi ini lebih sepengetahuan saya ya, mungkin saya salah. Itu lebih dari tradisi Mahayana dan Sanskerta, lebih dari situnya gitu. Nah, cuman kalau menurut saya, apapun istilahnya, apapun bahasanya, itu mestinya tidak jadi masalah. Betul. Karena di dalam salah satu sutta pun Buddha pernah bersabda bahwa beliau mengizinkan para biku untuk menyebarkan ajarannya dalam bahasa lokal masing-masing. Jadi tidak harus perlu dalam bahasa Pali terus-menerus atau Sanskerta dan seterusnya. Berarti bahasa Indonesia saja cukup kan? Cukup, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Udah, Yang ya, penting niatan hati itu akan jauh lebih bermanfaat daripada bahasanya sih, kalau menurut saya. Benar. Mungkin saya sedikit cerita. Sebutan Sang Hyang Adi Buddha itu adalah itu diambil dari satu buku Sang Hyang Kahamadikan. Itu sudah ada bukunya, sudah ada di edisi kedua. Tadi Romo Hendra sudah sebutkan, di Indonesia sebutan Tuhan itu sudah disetujui, sudah diadopsi oleh pemerintah. Kalau nggak salah di peraturan pemerintah nomor 12 atau 21 tahun 1970 sekian. Saya cerita sedikit. Ketika terjadi peristiwa G30S, waktu itu semua kelenteng tempat ibadah yang berkaitan dengan budaya Tiongkok itu menjadi sasaran, sehingga banyak tempat-tempat yang kelenteng itu tutup, ya, termasuk yang Kuan Im itu seberang hulu. Malahan pengurus bikunya itu sempat menitipkan emasnya 1 kilo kepada yayasan di Dharma Kirti ini, Kemelut 65 itu. Nah, pada waktu itu saya dulu sekolah di SR Tionghoa yang sekarang di bekas Poltabes itu, sekarang tempat ada Kopi 7 itu apa namanya? Yang di Dempo luar itu ya. Nah, itu ada Kopi 7 kan, komplek itu. Nah, itu dulu sekolah SR nomor 8. Saya sekolah di situ, Pak Siau. Saya kelas 6 peristiwa GP30S 65. 66 Januari tutup sekolah. Seluruh termasuk IAIN. IAIN itu dulu adalah sekolah Tionghoa SMP dan SMA. Itu juga ditutup, kemudian diambil oleh pemerintah. Jadi sekarang jadi IAIN di situ. Ya. Nah, ketika itu pemerintah kalau nggak salah mengeluarkan PP nomor sekian yang melarang semua budaya-budaya yang berkaitan dengan Tiongkok, termasuk barongsai segala itu nggak boleh semua. Dan ketika itu terjadi permasalahan. Ini kelenteng Buddha atau tidak? Lalu Indonesia ini kan ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Nah, sebutan Tuhan dalam agama Buddha itu apa? Maka, karena saya tahu persis, saya mengikuti peristiwa itu, maka disusunlah satu tim. Waktu itu Romo Krishna Putra asal Medan, didampingi Biku Arya Sasano, didampingi Sukong Biku Asin, menemui Pak Harto, membawa satu buku kecil, sekecil gini, tulisannya konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Disitulah disebutkan tentang, diambil dari sumber kitab tadi, Sang Hyang Kahamadikan itu, di situ ada sebutan Sang Hyang Adi Buddha. Maka itu dipakai sebagai sebutan Tuhan dalam agama Buddha. Diterima oleh Pak Harto. Kemudian pemerintah setelah menerima buku itu, baru tenang seluruh Indonesia. Kehidupan beragama Buddha itu mulai tenang. Karena waktu itu isunya banyak kencang, bahwa semua kelenteng wihara itu akan ditutup
karena tidak memiliki Tuhan. Maka kalian sebagai umat Buddha perlu juga mengetahui konsep tentang ketuhanan itu. Nah, disitulah kemudian pemerintah keluarga peraturan pemerintah, setiap PNS, sumpah dokter, itu akan menyebut demi Sang Hyang Adi Buddha. Saya bersumpah. Termasuk saya yang sudah puluhan tahun mendampingi dokter-dokter Unsri yang lulus disumpah, yang beragama Buddha, sebutan itu yang dipakai sampai hingga hari ini. Ya, jadi kalau mau cari di internet banyak tentang isi dari buku Sang Hyang Kamanikan itu. Ya, itu saja mungkin. Ada yang lain? Ya, silakan dibacakan dulu, boleh? Mau langsung boleh? Ya. Selamat pagi Romo, salam sejahtera buat semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di sini kan dikatakan di Dhammapada 214, Romo. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Yang saya ingin tanyakan, gimana cara menghilangkan atau menghilangkanlah kemelekatan yang ada pada diri kita. Itu aja, terima kasih Romo. Oke, jadi kemelekatan atau kelekatan itu kan itu yang membawa kita, kalau menurut Buddha, itu yang membawa kita terseret atau terikat di alam kehidupan, ya, akan lahir kembali dan seterusnya. Nah, untuk melepas kelekatan ini memang tidak bisa instan. Kalau menurut merujuk pada sutta, itu dalam Dhammacakkappavattana Sutta memang ada disebutkan ada 4 latihan cara untuk melepas. Ya. Nah, ini contekan saya hilang. Jadi saya nggak ingat persis, cuman begini intinya. Cara untuk melepas itu ada 4 disebutkan dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu, ya. Yang pertama, salah satunya itu adalah dengan melatih kedermawanan. Jadi sering memberi, ya, istilah kita berdana dan seterusnya, itu adalah salah satu cara untuk melatih kita untuk supaya melepas. Jadi intinya melepas kelekatan kita pada harta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang saya ingat lagi itu yang kedua itu adalah kita membuat batin kita tuh kayak, kalau istilah Ajahn Brahm tuh kayak teflon. Tahu teflon ya? Panci teflon itu kan nggak lengket tuh. Nah, demikian juga dengan hati kita, pikiran kita, batin kita, itu mestinya jadi kayak teflon. Nah, gimana cara maksud jadi teflon itu apa? Maksudnya gini, kalau sehari-hari kan biasanya kita kalau dipuji seneng gitu kan ya, ketawa, happy. Tapi kalau kita dimarahin atau diejek atau dicaci, itu kan jadi kesel kan. Nah, itu lekatan itu. Mestinya itu kita tuh seperti kata Buddha. Nah, ini ada contekannya. Bahaya Sutta. Ya, ada Bahaya Sutta dalam kitab Buddhana. Jadi ini Buddha bersabda kepada seseorang yang bernama Bahaya. Intinya begini, Bahaya katanya, kamu harus melatih dirimu seperti ini. Di dalam apa yang terlihat, hanya ada yang terlihat. Di dalam apa yang terdengar, hanya ada yang terdengar, dan seterusnya. Nah, maksud Buddha itu apa? Maksudnya begini, di dalam contoh kayak tadi ya, di dalam apa yang terdengar itu hanya ada yang terdengar. Jadi kalau orang mengejek kita ataupun memuji kita, itu tuh bagi kita mestinya tuh sebagai suara saja. Nggak ada bedanya dengan suara kaleng jatuh atau apa ya, suara pintu ditutup gitu ya, itu cuma suara. Jadi jangan sampai mempengaruhi kondisi batin atau kebahagiaan kita. Nah, itu seperti itu maksudnya batin seperti teflon itu. Jadi jangan sampai kita diejek sedih, kesel, marah, terus kalau dipuji itu senang. Nah, itu namanya kelekatan. Nah, cara melepasnya itu ingat-ingat
bahwa apapun yang terjadi, apa yang dilihat itu cuma gambar bagi kita. Apa yang kita dengar ya cuma suara. Itu aja, titik. Nah, kalau mau lebih dalam lagi ya mungkin dengan cara meditasi, ya, karena dalam meditasi itu kita belajar cara untuk melepas. Nah, kasar ngomongnya dengan bahasa lain kita ngomong meditasi itu ada cara untuk berlatih mati gitu. Berlatih gimana sih rasanya kalau mati itu seperti itu gitu ya. Nah, itu berlatih untuk melepas, karena mau ndak mau suatu ketika kita harus lepas semuanya juga. Kenapa nggak dilatih dari sekarang gitu? Nah, alam pun sebenarnya meminta kita untuk melepas, ya, meminta kita untuk beristirahat. Nah, contohnya aja gini, setiap hari pasti kita ngantuk kalau malam, ya, itu adalah isyarat perintah dari alam untuk melepas. Stop dulu kesibukannya, besok lanjutin lagi, minimal stop 7 jam, 6 jam, 8 jam. Nah, alam pun meminta kita stop, ya, stop untuk melekat, stop untuk memegang, stop semuanya. Nah, cuman memang kita susah, ya, makanya harus berlatih. Nah, susah kenapa? Ya, sudah alam nyuruh kita stop, dalam mimpi pun kita masih mikir, masih terus gitu ya, masih mikir-mikir ini dan itu. Jadi pendek kata kita tuh nggak pernah berhenti. Nah, sebenarnya ya yang seperti Buddha bilang itu, ya itulah dalam Dhammacakkappavattana Sutta, lepas, ya, lepas, stop gitu. Nah, latihannya yaitu berdana, kemudian menganggap melatih batin kita supaya jadi teflon gitu ya. Nah, nomor 3, nomor 4-nya maaf saya agak kurang ingat, contekan saya nggak tahu kemana nih. Tapi intinya begitu, ya, jangan berlatih seperti itu. Mungkin Romo ada yang ditambah? Cukup jelas, tapi yang intinya Anda untuk melepas itu nggak gampang. Secara teori, textbook Romo Hendra sudah sampaikan. Dalam praktek, jangankan siapapun termasuk saya, itu perlu latihan, perlu jam terbang. Misalnya saya pernah mengalami, saya di airport Singapura, habis pulang liburan sama anak-anak dan istri, saya beli 1 banyu dingin untuk mama saya. Tapi begitu pulang sampai di Palembang, saya taruhnya di dalam bagasi di atas pesawat itu, rupanya ketinggalan. Wah, emosi saya naik langsung. Liburan yang sudah seminggu yang penuh ceria itu, saya tumpah. Saya marah anak-anak saya, kenapa nggak ingetin papa? Tapi setelah itu saya baru sadar, waduh, saya kok lengah ya, bisa marah sampai gitu ya. Nah, ini perlu latihan gitu loh. Maka tidak ada semua yang bisa Anda dapatkan kalau tanpa latihan. Kita semua perlu latihan. Meditasi adalah salah satu cara untuk melatih membuang kemelekatan. Bukan membuang ya, mengurangi kadarnya sedikit demi sedikit. Termasuk misalnya Anda baru beli motor atau beli mobil, pasti bulan-bulan pertama tuh minta ampun sayangnya. Tiap hari dilihat, digosok, kesenggol uang recet dikit. Di situ ujian pertama, meledak enggak? Saya rasa 90% pasti meledak. Oh, geramnya minta ampun. Nah, itu ujiannya, latihannya. Kehilangan barang yang Anda sayangin, waduh lagi. Itu cara yang melepas. Kalau saya sudah mulai belajar, saya pernah hilang sepatu di wihara, baru beli. Saya tenang-tenang, sudah buang sial aja, beli lagi yang baru. Coba kalau ada ibu-ibu yang pernah, waduh ngocehnya sejam lebih. Aku baru beli, taruh, mana wihara ini, mana yang jago, siapa yang jago, siapa yang jawab. Cobalah, itu beda yang bisa melepas dengan yang tidak, yang mulai belajar melepas. Mungkin itu sedikit tambahan. Silakan yang lain. Ya, masuk yang pertanyaan dalam bentuk catatan dulu ya Romo ya. Di sini ada umat untuk peringatan kematian, kan biasanya tiap tahun tuh kan ada tradisi tuh untuk peringatan kematian tuh. Nah itu kan biasanya kan pakai tradisi, kalau misalnya Tionghoa kan ada sembahyang apa kan. Nah umat ini nih pengen jadiin kayak agama Buddha gitu. Jadi di sini dia bertanya itu kalau misalnya untuk peringatan itu kira-kira parita-parita apa yang harus dibaca?
Oke, parita yang harus dibaca sih sebenarnya nggak spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya parita apapun tuh bisa dipakai gitu ya. Jadi gini, sehubungan dengan parita dan doa. Jadi orang kan suka bilang gini, kalau agama Buddha ya, kalau ada yang sakit bacain Ratana Sutta pasti sembuh. Nah pertanyaannya apa iya sih, gitu ya? Kalau ada orang mau melahirkan terus susah, bacain Anggulimala Parita, pasti tokcer. Jadi yang kita andalin itu kan doanya kan, paritanya kan yang tokcer kan. Nah sebenarnya coba kalau misalnya betul tokcer ya, coba bacain tuh. Ya. Jadi saya kasih contoh, itu Ajahn Brahm pernah cerita ke saya. Atau sebenarnya mungkin ada yang pernah ngalamin gitu ya. Ada yang pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Kesurupan barang halus gitu ya. Nah jadi Ajahn Brahm itu cerita, ada suatu ketika entah di mana saya lupa, ada orang kesurupan, terus datang umat Buddha. Nah kan umat Buddha ini tahu kalau kesurupan bacain aja yang kayak tadi doa itu ya, Ratana Sutta apa segala macam dibacain. Tahu apa yang dilakukan sama respon dari orang yang kesurupan itu? Respon si benda halus itu, dia niru Ratana Sutta gitu. Dengan nada mengejek. Pernah dengar nggak cerita kayak gitu? Orang datang gitu ya, kiai gitu mau nyembuhin, bacain ayat apa gitu ya, atau umat Buddha datang bacain ayat apa, bukannya sembuh, bukannya makhluk yang lari, tapi makhluknya malah ngejek dan ngulang doa yang sama. Mau apa lu katanya. Jadi apakah pertanyaannya apakah tadi itu doa itu tokcer? Enggak, bukan doanya yang tokcer. Yang tokcer itu siapa? Kenapa zaman Buddha itu bisa gitu ya? Biku Anggulimala bacain sesuatu parita yang diajarkan, terus betul yang melahirkan jadi gampang melahirkan dan seterusnya. Kenapa bisa gitu? Apa bedanya sih sama kita? Kalau betul doanya tokcer, siapapun yang nyebutin doa itu pasti tokcer. Nyatanya enggak gitu kan? Jadi yang tokcer itu siapa? Yang tokcer itu ini, hati orang yang menyebutkannya. Ya, jadi apapun yang dikatakan orang itu, kalau memang dia suci, itu hatinya bersih gitu ya, tenang damai, itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih kejadian daripada kalau sembarang orang asal ngomong gitu ya nggak ada efeknya gitu loh. Jadi lebih ke arah sana. Jadi bukan doanya harus doa apa saya, harus parita apa saya rasa lebih baik ya kita ya ke dalam sendiri, karena doa itu cuman ungkapan dari hati kita gitu loh. Ya, perasaan hati kita yang bersih dan bagus itu sebenarnya cuma ungkapan. Jadi bukan doanya itu sendiri gitu loh. Kalau enggak kita tempelin aja di mana-mana itu doa. Selesai. Semua urusan beres. Coronavirus enggak akan mampir, enggak akan ternyata kan. Bacain aja Parita Sutta Ratana Sutta terus kita ngumpul-ngumpul rame-rame itu kena juga corona pasti. Kira-kira gitu ya. Jadi tapi kalau mau secara umum itu ada di buku Parita sudah dikelompokkan. Kalau untuk upacara kematian biasanya yang dibacain tuh ini gitu. Kalau nah ini ada ya. Nah, kalau kematian ada di buku ini. Buku Parita. Di buku Parita itu di halaman 25 Rawawi. 25 Rawawi. Itu disebutkan membersihkan jenazah itu biasanya wandana, tisarana ya, pamsukulagata. Kemudian pelimpahan jasa sebelum dimakamkan atau dikremasi itu wandana, tisarana, budanusati, sangganusati, ada tilakandi sutta, wijaya sutta, tirokuda sutta dan macam-macam gitu. Nah silakan disesuaikan dengan waktu dan kondisi setempat lapangan gitu. Jadi nggak harus persis ini, silakan aja. Nah sekedar cerita, Ajahn Brahm dulu pernah, saya suka dengar ceramah Ajahn Brahm karena lucu-lucu ceramahnya ya. Kalau bagi yang senang tuh boleh download, tapi sayang bahasa Inggris, tapi lucu-lucu bahasa Inggrisnya. Jadi beliau pernah cerita gini, beliau diundang ke suatu upacara pemakaman ya di rumah duka gitu di Australia sana. Jadi beliau nih dengan biasa disuruh membacakan parita. Parita yang beliau bacakan tuh adalah parita bahagia gitu, parita apa gitu ya. Yang nggak cocok setelah dia baca, dia baru sadar, salah parita nih kayaknya. Hasilnya apa? Dia ketawa aja gitu.
ketawa aja, ya. Nah terus juga beliau tuh senang joke gitu loh. Jadi kalau pada saat upacara kematian, beliau tuh senang main-main gitu. Jadi karena mestinya upacara kematian itu sesuatu yang kalau kita kan biasanya nangis tuh. Ya, bagi beliau mestinya acara yang membahagiakan karena itu ya tutup usia gitu ya, ganti baju bagi orang yang meninggal itu kan dia akan lahir ulang dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, satu lagi catatan kalau ini sering saya ceritain di peserta kalau pranikah. Kalau kita menghadapi ada orang sekarat gitu misalnya ya, orang lagi sekarat. Nah kebiasaan kita terutama yang Tionghoa gitu ya, kan terutama zaman dulu, biasanya kita kan disuruh nangis, betul nggak? Malah manggil tukang nangis profesional, pernah lihat nggak? Yang dibayar terus nangisnya, kalau kita dengar dia nangis pun kita mau nangis rasanya, saking sedihnya gitu ya. Pernah tahu atau dengar atau lihat itu? Nah kira-kira ya, itu secara Buddhis bagus apa enggak sih? Nangis di depan orang yang sekarat, yang mau meninggal gitu ya. Kira-kira secara Buddhis bagus apa enggak kayak gitu? Enggak. Kenapa kira-kira? Kurang bahagia, betul. Jadi gini deh gampangnya ya. Kita ke mall misalnya nih, bawa anak kecil satu ya, atau kalau belum punya anak bawa ponakan. Waktu di mall si anak ini ngerewel tuh, mama minta beliin ini dong, mama. Terus mamanya nggak mau beliin, nggak punya duit atau apa gitu ya. Terus anaknya nangis kan? Anaknya nangis. Kira-kira orang tua yang di mall tuh stres nggak dia kira-kira? Satu anak nangis, stres ya? Bisa bayangin nggak kalau ada 5 anak dia, ada 5 anak, 5-5-nya nangis di mall gitu, minta beliin mainan gitu. Tambah stres nggak? Tambah stres. Ini orang sehat loh ya. Orang sehat 5 anak nangis. Sekarang orang sakit sekarat mau meninggal, yang nangis sekampung, sedih banget lagi. Ada penangis profesional. Kira-kira yang bakal meninggal itu happy nggak? Waduh, bahagianya saya semua orang menangis gitu. Kira-kira begitu atau tambah stres deh? Tambah stres kan kira-kira kan, orang hidup aja stres apalagi orang mau meninggal gitu ya. Nah kira-kira sudah tahu kan, kalau secara Buddhis orang mau meninggal dalam keadaan stres itu nggak bagus, bakal alam kelahirannya alam kelahiran yang nggak bagus juga. Jadi jangan begitu gitu loh ya, kira-kira begitu ya. Mungkin Romo Cukup ya. Cukup. Silakan berikutnya. Di situ. Ya, biarin. Namo Buddhaya. Ya, namo. Mau ini pertanyaan ini saya kira umum ya. Sekarang ini kan sedang musimnya COVID-19. Nah itu dari pandangan Buddhis, itu apakah COVID itu terbentuk karena buah karma buruk, apa karena hidup kurang sehat? Saya kira hanya itu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, ini pernah topik COVID ini pernah saya bawain bulan 5, ini catatan saya nih, contekannya. Jadi, apakah COVID itu karena karma gitu ya? Nah, jadi jawabannya itu enggak harus selalu karma, karena kalau umat Buddha ini menghadapi dikit-dikit kan yang disalahkan tuh karma. Ya, karma buruk, selalu ngomongin karma, padahal secara Buddhis kan kita tahu bahwa alam ini kan beroperasi bukan cuma hukum karma, ada hukum-hukum lainnya. Ya ada utu niyama ya mengatur tentang cuaca, ada bija niyama yang mengatur tentang janin, pertumbuhan benih dan seterusnya. Ada cita niyama mengatur tentang hukum tentang pikiran, tentang hati batin. Ada juga dhamma niyama dan ada juga kama niyama. Nah semuanya tuh bekerja sama gitu loh. Jadi apakah berapa persen dari hukum karma? Nah itu kita nggak tahu. Ya. Karena kata Buddha, panca niyama ini termasuk kama niyama ini adalah hal-hal yang sifatnya tuh acinteya. Acinteya tuh nggak bisa dicerna oleh akal dengan otak kita yang sangat terbatas ini. Jadi kata Buddha dalam sutta lain kan,
kebenaran atau dhamma itu hanya bisa diselami oleh para bijaksana dalam hati masing-masing, bukan dalam pikiran masing-masing. Karena kalau kita ngomong pikiran masing-masing berarti yang paling pinter profesor mestinya yang masuk nirwana gitu kan. Ternyata enggak. Jadi hanya diselamin oleh mereka yang bijaksana dalam hati masing-masing. Jadi kita enggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan besar ya bukan cuma cerita karena karma gitu ya. Nah saya kasih contoh begini misalnya. Misalkan ada orang ya, terus nah ini cerita tentang Gosaka. Saya pernah bawain. Gosaka ini adalah seorang menteri keuangan di kerajaan apa saya lupa ya, di zaman Buddha itu ya, ada sebuah kerajaan Kosambi kalau nggak salah. Menteri keuangannya nama Gosaka. Nah Gosaka ini ceritanya panjang, jadi ceritanya Gosaka ini disebutkan dalam Tipitaka sebagai orang yang memiliki punya itu merit, karma baik yang sangat luar biasa. Sehingga ditusuk 7 lubang pun, kalau bahasa Palembang dituja 7 kali pun dia tidak akan mati. Saking besarnya kekuatan karma baik lampau dia. Tapi nggak semua orang seperti itu. Jadi Gosaka ini ceritanya waktu dia masih bayi itu ya, itu mau dicelakain sama orang lain. Ya, ceritanya panjang gitu ya. Nah waktu itu pernah waktu masih bayi dilempar ke jurang gitu, tapi nggak mati, dia nyangkut di dahan gitu. Diambil sama seorang gembala dan seterusnya. Jadi ceritanya panjang. Oke, nah kalau kita orang biasa nih ya, yang karma baiknya ya biasa-biasa aja gitu ya. Terus atau karma baiknya bagus lah kita anggap. Terus kita lompat dari lantai 20 gitu ya. Terus apakah karma itu pasti menyelamatkan kita gitu? Mungkin iya, tapi ada hukum lain ya, hukum gravitasi itu yang kekuatannya melebihi karma kita, ya mati juga kita gitu loh. Jadi jangan dicoba-coba. Jadi misalnya sehubungan dengan COVID ya, banyak orang ngomong gini nih, ini harus dibantah dikit nih. Saya ke wihara itu ya, jalan-jalan nggak akan kena COVID lah. Kuan Im Pauyo katanya, Buddha Pauyo. Apa iya sih? Apa iya? Karena kita ke wihara, pai-pai sedikit terus aman. Ada lapisan pelindung, COVID nggak akan masuk. Apa iya? Belum tentu loh. Belum tentu. Maka tetap harus pakai masker. Ini saya buka karena supaya ngomongnya jelas aja ya. Harus pakai masker, jaga jarak dan seterusnya tetap harus dilakukan gitu loh. Jaga-jaga gitu. Kira-kira gitu. Romo ada yang mau tambahin? Lanjut. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya ini sehubungan kembali lagi ke tradisi. Jadi pertanyaannya itu tuh untuk sajian persembahan. Kalau misalnya mau dipakein makanan vegetarian itu bermasalah nggak? Maksudnya apa? Untuk sajian persembahan yang sembayang itu yang tiap tahun itu, kalau misalnya dijadiin pakai vegetarian non hewani itu bermasalah nggak kira-kira? Secara logika pakai vegetarian itu yang lebih bagus. Apa masalahnya? Ya, sekarang gini. Kenapa? Nah, ini kan kembali lagi nanti ke topik vegetarian. Sekarang umat Buddha itu nggak habis-habis ya berpolemik antara VJ nggak VJ dan sebagainya. Sebenarnya VJ itu latihan. Anda bisa latihan VJ, kemudian jadi praktisi vegetarian. Menurut saya bagus. Sekarang di dunia Eropa, negara-negara maju, vegetarian tidak jadi bagian dari agama. Vegetarian sudah jadi bagian dari pola hidup sehat. Kamu kan lihat orang-orang bule sekarang di Itali, orang sudah mulai ngerti gitu loh. Bervegetarian itu selain bermanfaat bagi tubuh fisik kita, itu juga melindungi alam. Ya, Anda lihat, dan juga sebenarnya terlalu banyak makan yang bernafsu, makan hewan-hewanan, itu sangat tidak baik. Anda lihat pembantaian binatang, ayam, sapi, dan sebagainya. Kalau Anda lihat langsung bagaimana sapi itu dibuat gemuk, kemudian disembelih, tentu prosesnya itu menimbulkan sesuatu yang bertentangan
tidak sesuai dengan meta praktek Buddhis kita. Meta, karuna, mudita, UPK. Nah itulah kenapa di praktisi Mahayana, para biku-biku yang melatih dari praktisi Mahayana, mereka pasti di dalam sila mereka, winaya mereka melaksanakan vegetarian. Jadi sebenarnya saya sudah lama. Mama saya dulu paling suka kalau sembahyang di kuburan papa saya itu bawa ayam, bawa babi. Saya pelan-pelan kasih pengertian, Ma, boleh nggak? Dulu malahan ayam itu disembelih di rumah. Saya pelan-pelan kasih pengertian, Mama kalau kita mau makan ayam, kita jangan piara ayam deh. Kita beli yang sudah ada, yang sudah disembelih yang di pasar itu. Setelah itu, boleh nggak? Sembahyang kuburannya jangan deh. Kita beli nasi ciacai aja. Terus dia nurut mama saya. Itu kalau dalam Sigalawada Sutta, ya Romo Hendra ya, anak-anak sebagai anak, kita bisa membuat orang tua kita berperilaku yang kurang baik menjadi baik. Itu adalah salah satu bakti orang tua, anak yang sangat-sangat sempurna. Mama saya nurut, maka sebelum dia meninggal 5 tahun terakhir tuh kita nggak pernah lagi bawa ayam, babi, kita cuma bawa nasi vegetarian, buah-buahan. Setelah sembahyang itu pun kita bagi-bagikan kepada pembersih-pembersih orang-orang yang sekitar itu. Itu juga makna penting ya. Persembahan itu penting. Jangan Anda bawa buah ke wihara, bawa 3 apel, 3 sunkist, 3 mangga, pai-pai, selesai Anda bawa pulang semua, makan di rumah. Itu persembahan yang salah. Kalau Anda sudah persembahkan di wihara, seyogyanya, kalau Anda itu kan orang Tionghoa sudah ngomong japingan, ya ambil satu aja, jangan bawa semua. Saya di rumah ada cetia, buah-buahan saya yang saya persembahkan cuy cap go itu pasti saya bagi-bagikan kiri kanan, tetangga, tukang sampah yang lewat. Itu yang benar prakteknya itu. Jadi sangat penting juga persembahan maknanya. Karena apa? Dengan demikian kita melaksanakan persembahan yang benar. Juga pelaksanaan melakukan upacara yang benar. Itu penting supaya itu juga membuahkan benih-benih karma yang baik bagi diri kita, bagi yang kita sembahyang itu, orang tua yang kita persembahkan itu. Mungkin itu Romo Hendra mau tambah? Ya sedikit saja ya tentang persembahan itu sebenarnya kalau sepanjang yang saya tahu dalam tradisi Buddha asli dari India tuh nggak ada, yaitu lebih ke arah mungkin dari budaya Tionghoa gitu ya, lebih di situ. Nah kalau dalam tradisi Buddhis sendiri sebenarnya yang biasanya dibawa ke altar tuh adalah air gitu ya, buah-buahan, bunga untuk melambangkan kefanaan ya, air untuk melambangkan ketidak anicca dan seterusnya. Jadi itu lebih bagi kita sendiri untuk merenung bahwa hidup ini nggak kekal, hidup ini nggak tetap gitu ya, suatu ketika saya juga akan mati. Jadi lebih ke arah itu, bukan ke arah untuk memberi kepada si almarhum untuk makan gitu, terutama untuk orang Tionghoa kan yang dibeliin tuh babi lah, apalah segala macam, terakhir yang dimakan. Jadi kita beli itu sebenarnya untuk kita atau untuk si almarhum, itu pertanyaan pertama ya. Nah, terus kedua, saya cerita sedikit agak ngeyel gitu ya, mungkin agak nggak Buddhis deh, tapi ini kenyataan. Saya anggap teman saya itu nggak bohong. Teman saya ini bisa ngelihat, bisa ngelihat hantu lah gitu ya. Jadi dia cerita ke saya begini. Ini saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi ini sharing aja. Ini bukan Buddhis ya, tapi ya nggak salah kita tahu. Katanya begini, kalau kita ke kuburan gitu ya, terus kasih persembahan gitu ya, terus tancap hiu kan 3 biji gitu ya. Nah katanya gini, itu makhluk-makhluk yang lidahnya panjang-panjang, yang aneh-aneh itu sudah nunggu semua. Dan mereka tuh punya protokol.
punya tata cara, ya. Apa istilah itu, tata krama makhluk halus. Tata kramanya begini dia bilang. Mereka nggak akan nyentuh sebelum tiga hiu itu tancap. Jadi begitu pai 1, 2, 3 tancap, terus serbu semua gitu ya. Jadi itu benda tuh, makanan tuh kalau menurut teman saya secara non fisik tuh jadi kotor. Katanya begitu ya. Terus saya tanya, namanya Alisan, San, kalau yang diwihara macam mana itu? Oh kalau wihara bersih katanya. Yang aneh-aneh itu tidak berani datang katanya. Nah cuma sharing ya. Kalau mau percaya silakan, enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya, kira-kira gitu aja. Ya sebenarnya itu hanya perbuatan bajik sebagai anak yang berbakti menurut Tionghoa punya tradisi. Padahal kalau Anda renungkan, papa mama kamu yang kamu semayangkan itu, kalau dia terlahir di alam dewa, alam yang tinggi itu, mereka nggak mungkin tidak perlu lagi turun ke situ makan. Iya, justru makan yang benar sekitar di situ gitu loh. Maka kenapa kita kalau ke kuburan itu, kalau kita bisa baca parita, itu yang terbaik. Ketika Anda baca parita, terus ada pelimpahan jasa, makhluk-makhluk itu yang rendah, yang sekeliling itu bisa terbantu membuat mereka menjadi lebih baik, sadar, kemudian mengurangi karma-karma buruknya untuk lahir kembali ke alam yang lebih baik. Cukup, silakan. Pertanyaan terakhir di sini. Di sini pertanyaannya itu, jadi si umat Buddha ini bertemu dengan seorang Buddhis, tapi Buddhisnya ini Buddhis KTP gitu, jadi selalu ke kelenteng terus. Jadi menurut yang itu tuh agama Buddhanya itu yang ke kelenteng itulah yang agama Buddha. Nah, bagaimana cara kita menyikapi umat Buddha yang seperti itu? Halo, ya. Oke, jadi kalau bagi saya pribadi ya, kalau saya setelah merujuk ke suta-suta itu ya, jadi Buddha ini gini pernah bersabda bahwa seseorang yang walaupun terlahir sebagai Brahmin atau Brahmana, tetapi dia tidak mengikuti ajaranku, dia bukan Brahmin yang sesungguhnya. Nah, terus juga disambung setelah itu, seseorang yang lain, walaupun dia itu bukan Brahmin, maksudnya itu bukan tidak mengikuti ajaran Buddha dan seterusnya, tetapi perilakunya itu adalah perilaku yang baik, itulah Brahmin yang sesungguhnya katanya, kata Buddha. Jadi kalau menurut hemat saya, ya selama dia ke kelenteng tetapi perilakunya baik, menyebarkan kasih cinta kasih, terus keharuman bagai teratai ke sekelilingnya dan seterusnya, itu ya kenapa enggak gitu? Kenapa kita harus paksa-paksa dia masuk ke agama Buddha? Kalau menurut saya sih begitu ya. Biarlah orang baik tuh tetap jadi orang baik, karena orang baik tuh nggak ada labelnya. Nah, saya ingat kemarin malam tuh ada Romo Pujimin di grup itu ya, grup WA. Pandita tuh ngomong begini, kalau ada orang melakukan kebaikan, terus kebaikan tuh diklaim, oh saya melakukan perbuatan baik, maka perbuatan tuh sudah jadi bukan perbuatan baik lagi, sudah hilang, sudah menjadi kesombongan. Ya, isinya itu kesombongan, tapi bungkusnya itu kebaikan. Kira-kira begitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, ya kamu mau agama apapun ya, selama kamu baik, ya nggak ada labelnya. Sama dengan uang. Mau uangnya sejelek apapun, pokoknya kalau dia uang, ya tetap uang, tetap dicari orang. Coba kalau ada cepeceng di lumpur situ, walaupun kotor ya, diambil orang nggak kira-kira? Iya, kenapa? Karena dia berharga. Orang agamanya apapun, kalau dia selama itu baik, ya udah agamanya apa, ya ngapain kita harus sibuk-sibuk narik-narikin dia ya. Kita narikin dia tuh tujuannya untuk apa sih? Supaya kita ngejar karma baik ceritanya. Saya mau, ada lagi tanha, saya mau, ya judulnya berbuat baik nih. Saya mau berbuat baik, saya mau menyumbang. Jadi tapi yang paling kuat tuh maunya. Ada saya, ada ego, ada mau, ada tanha. Ya mestinya ya berbuat baik aja, jangan embel-embeli saya, diembel-embeli mau. Nah itu kalau menurut saya ya. Mungkin Romo ada mau tanya. Mungkin cukup ya. Mungkin karena ini jarang sekali kesempatan ini. Satu lagi kesempatan, siapa yang ingin bertanya?
Ada? Kalau tidak ada, oke Dudu. Selamat pagi dan Namo Buddhaya. Romo, ini saya mau tanya ini tentang Pancasila, Romo. Pancasila yang kita kenal sekarang yang ada di ajaran Buddha ini kan merupakan dhamma dari Sang Hyang Adi Buddha ya. Kemudian dalam ketatanegaraan kita juga kenal Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia ya. Nah, kalau dilihat secara sekilas kan keduanya ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh ya. Tapi kalau diperhatikan secara teliti lebih ini sepertinya Pancasila dalam dasar negara ini mempunyai banyak hubungan dari ini ya, dari Pancasila yang ada dalam ajaran Sang Buddha. Kemudian kalau dalam dasar negara kan Pancasila kita ini mempunyai 5 sila dengan penjelasannya ya. Masing-masing sila itu ada penjelasannya. Nah, kalau dalam Pancasila dari ajaran Sang Buddha ini apakah juga ada penjelasannya, misalnya sila tentang Panatipata ini apakah juga ada penjelasannya? Di situ kan utamanya itu intinya kan tentang pembunuhan ya. Nah, kalau di dalam Tripitaka itu saya kurang tahu apakah juga ada penjelasannya seperti dasar negara pada Pancasila ketatanegaraan kita ya. Kemudian itu kalau Pancasila kita itu yang di ajaran kita yang kita pelajarin kan sudah jelas itu Pancasila kan 5 dasar dari bangsa Sanskerta ya. Kemudian di dasar negara ini kan kalau diartikan itu Pancasila kan secara umum itu kan 5 dasar. Nah, itu kalau saya perhatikan kenapa nggak dibikin jadi 5 dasar kok dipakai Pancasila? Itu kan bahasa Sanskerta ya. Kemudian ini mungkin Romo ini bisa lebih menjelaskan apakah dasar negara kita Pancasila ini diadopsi dari Pancasila yang ada dalam ajaran Sang Buddha atau gimana? Nah, kemudian itu korelasi antara keduanya itu gimana? Itu secara spesifiknya itu aja Romo. Terima kasih. Gini ya, kita sepakati dulu. Yang kita baca setiap puja bakti ini adalah moralitas Buddhis yang harus kita praktekkan. Itu namanya Pancasila Buddhis. Sedangkan Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara ini adalah Pancasila negara. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, Romo Hendra, silakan. Oke, Pancasila itu bahasa Sanskerta betul. Tetapi dia juga termasuk juga di dalam bahasa Pali, jadi dua-duanya ada. Nah, dasar negara memakai Pancasila itu karena memang pendiri negara itu kan suka memakai bahasa-bahasa Sanskerta kan, ya. Contoh misalnya yang ABRI Bhinneka Tunggal Ika itu kan juga bahasa Sanskerta, atau banyak sekali istilah-istilah Sanskerta dalam lembaga kenegaraan kita juga ya. Nah, itu satu. Nah, terus apakah korelasinya? Korelasi langsung mungkin nggak ada, tetapi yang jelas rasanya nggak bertentangan dua-duanya itu antara Pancasila Indonesia dengan Pancasila Buddhis gitu ya. Karena Pancasila Indonesia kan ngajarin kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita kan mungkin korelasinya ke Panatipata, tidak merugikan atau menyakiti atau membunuh makhluk lain dan seterusnya. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang tadi yang pertama itu apakah ada penjelasan lengkap di Tripitaka tentang maksud masing sila itu ya? Itu ada, terutama di Sutta ada, di kitab komentar juga ada. Jadi contohnya misalnya membunuh, nah, itu ada kriterianya. Ya, jadi membunuh itu adalah kriterianya itu ada 3 atau 4. Yang pertama harus ada objeknya, ada makhluk yang mau dibunuh. Kedua ada niatnya, ada cetana untuk membunuh. Ketiga kelakuan itu dilakukan, dan keempat hasilnya makhluk itu mati. Jadi teknis begitu tuh ada di dalam sutta dan di dalam kitab-kitab penjelasan. Ya itu sekedar teknisnya seperti itu. Nah, tetapi non teknisnya itu sebenarnya lebih menarik. Non teknisnya apa ya? Kita kalau menurut hemat saya kita jangan sebagai umat Buddha menjalankan sila ya atau
atau katakan meditasi, atau katakan kita baca parita itu sebagai sesuatu kewajiban. Dalam arti legal gitu ya. Saya sudah ke wihara, saya sudah baca parita, maka kewajiban saya selesai. Sebenarnya bukan itu, ya. Banyak orang mungkin ada lah ya, kita ke wihara, sembahyang, pai-pai, terus meditasi sebentar, tenang damai, pulang ke rumah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk sama orang lain lagi. Ada kan pasti begitu-begitu kan. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, itu yang kurang benar kalau menurut saya. Karena yang seperti sila, meditasi itu latihan bagi kita itu setiap saat, bukan cuman pada saat hari Minggu jam 9 sampai jam 11 kita di wihara, bukan itu. Tapi itu latihan kita sehari-hari. Nah, khusus sila ini menarik. Buddha itu mengajarkan sila itu tujuannya untuk apa sih? Bukan tujuan untuk melindungi orang lain, tapi tujuannya untuk melindungi orang yang mempraktikannya itu sendiri. Ya, kata Buddha, yang melakukan sila dengan baik dan benar secara sempurna itu akan terbebas dari alam sengsara dan mencapai nirwana. Itu betul ya, betul. Nah, konsepnya itu kenapa begitu? Karena gini, sila itu kayak apa ya? Kayak rambu-rambu lalu lintas. Ya, kalau kita nyetir motor, mobil ya. Nah, coba misalnya kita nyetir motor, mobil, terus tiba-tiba dipripit sama polisi, pripit. Selamat siang Pak, tolong minggir. Pernah ngalamin gitu nggak? Nah, seandainya kita nggak merasa salah, apa jawaban kita? Gimana cara kita jawab? SIM, oh ada Pak. STNK ini lengkap. Saya salah apa? Mau apa lo? Kan jawaban kita gitu kan, kira-kira kan? Mau duit? Nanti dulu, saya nggak salah. Kayak gitu, kira-kira gitu. Kita jadi berani. Kita punya istilah Buddha tuh lion's roar. Jadi auman kita tuh auman singa. Saya nggak salah, mau apa lo gitu ya. Tetapi kalau kita dipripit, salah, ya Pak, ya damai aja Pak ya. Kita jadi kecut kan? Pernah kan ngerasa gitu kan? Nah, sila itu seperti itu. Kalau kita langgar, kita jadi berani, jadi kecut gitu ya. Tapi kalau kita penuhi, kita jalani, kita rasanya bersih dan mau apa loh? Saya nggak salah gitu loh. Jadi berani dalam hidup itu loh. Ya, jadi dan itu pun sebenarnya untuk melindungi diri kita sendiri. Kalau kita bersih silanya, ya meditasinya pasti akan lancar. Dan tentu kita sendiri akan lebih bersih hidupnya. Jadi itu keuntungan utamanya itu untuk lebih ke diri sendiri. Kira-kira gitu ya. Cukup ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.